sumber kehidupan, sumber kegiatan kita itu pedomannya harus la ilah kecuali hanya Allah gitu. Ini berat dan ini sekarang yang sudah ternodai oleh keahliannya para ulama umumnya di dunia, sehingga mereka setuju yang sistem demokrasi dan hak asasi. Sumbernya apa? Quran apa bukan? Enggak ada di sumber di Quran. Tapi sama enggak dengan Quran? Oh tidak juga. Mungkin sama, mungkin tidak. Sebab akal sehat manusia bisa menjangkau hal-hal yang benar. Tapi belum tentu juga selamanya benar. Tapi mungkin benar, mungkin salah. Mungkin sama dengan tuntunan Allah, mungkin beda. Walau dia kafir, mungkin sesuai dengan ajaran Allah. Dia tidak boleh ngurangin timbangan kalau dia nimbang. Sesuai dengan ajaran. Tapi sumbernya akal manusia. Akal manusia berarti Tuhan dia, nafsunya dia itu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Apakah Anda lihat orang yang menuhankan hawa nafsunya? Karena tidak pedomannya ajaran, pedomannya ya pikiran dia, keinginan dia. Maka sistem demokrasi dan hak asasi itu suatu bentuk awal dari kemusyrikan yang menyebabkan syahadat kita batal. Karena itu yang bukan sholatnya yang batal, syahadatnya yang batal. Maka sholatnya bohong. Allahu Akbar. Konsekuensinya, Assalamualaikum, Allah kecil lagi. Karena tidak sumbernya Al-Quran. Allahu Akbar. Assalamualaikum, Allah kecil lagi. Jadi 2 menit saja, 10 menit atau Allah besar. Bagaimana bisa diterima? Mungkinkah kita ngomong tuh memuji Allah sementara hidup kita tidak memuji Allah? Nggak mungkin diterima. Siapa yang berkata sedangkan dia ngomong tok tidak mempraktekannya, maka dia tuh kaburo maktan. Lima takuluna malah taf'alun. Islam itu kalau ada ngomong hafal Quran, praktek enggak, lima takuluna malah taf'alun. Itu akibatnya kaburo maktan indallah. Bukan akibatnya sekedar maksiat seperti orang judi, itu belum kaburo maktan itu, tapi ya dosa juga, neraka juga karena tobat. Cuma tidak sebesar kaburo maktan lima takuluna malah taf'alun. Sebab itu ngeri. Maka orang beriman itu hatinya berikrar, lisannya menyatakan, kerjaannya sesuai. Itu syaratnya beriman. Kalau ngomongnya tok, hatinya enggak, atau hatinya tok tapi ternyata pekerjaannya enggak, itu semua serba bohong, enggak diterima. Itu syarat mutlak. Maka orang dahulu itu begitu Bilal umpamanya, dia seorang budak, tapi dengan ada hidup ini nanti akan mati, nanti akan masuk neraka itu begini, surga itu begini, aku ini diutus kata Muhammad SAW. Dia pikir, aduh, itu kan bahasa daerahnya orang Arab, bukan kayak kita orang Jawa bahasa Jawa, orang Indonesia bahasa Indonesia gitu. Itu bahasa daerahnya, Quran itu bahasa daerahnya orang sono. Nggak perlu diterjemahkan lagi, diomong itu langsung paham, bahasa kampungnya dia. Jadi kalau orang kafir itu, orang Arab kafir itu ngerti betul Quran itu. Dia bilang asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kurang ajar. Bahasa dia, orang kafir tuh nggak paham. Belum dia ngomong begitu, baru dia besok mau saya nyatakan syahadatin saya pada Muhammad itu, saya mau beriman. Belum dia ngomong, dia sudah bertekad, karena dia tahu artinya. Berarti saya akan hidup dengan ajaran yang saya syahadati itu sampai saya mati, dan semua ajaran yang ada di muka bumi ini saya tidak mau tolak, saya tidak mau terima, saya tolak semua kecuali yang cocok dengan ajaran yang saya syahadati. Itu maksudnya. Kita 50 tahun bersyahadat belum ada maksud begitu. Bagaimana mau jadi? Orang dulu itu belum ngomong disuruh tekad gitu, belum ngomong, baru besok mau ngomong tuh. Besok mau saya temuin Muhammad itu.
dia itu utusan Allah. Berarti hidup saya ini akan taat sampai saya mati dengan ajaran yang saya syahadati itu, ajaran Allah Rasulnya. Semua ajaran manusia saya tolak kecuali yang cocok dengan Allah Rasulnya yang syahadati. Maka dia bersyahadaten, kurang ajar, mana dia? Cari, gebuk. Bukan karena sholatnya khusyuk, dahinya hitam digebuk, bukan. Maka begitu awalnya itu batal, habis sudah nilainya. Sholat, puasa, zakat, sedekah enggak diterima. Bukan gampang. Maka kata Allah sedikit yang masuk surga itu. Yang masuk neraka banyak enggak? Banyaknya kalimatnya ajma'in. bukan mayoritas, bukan ajma'in kalimat di Quran. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Jadi semuanya. Jadi kalau ada sisanya sedikit sekali. Lah itu. Masa dunia ini kalau orang seorang belum ngomong dia sudah bertekad. Kita ini sudah ngomong 40 tahun tekadnya. Pengen masuk surga tok. Takkan tak jadi itu. Nah ini baru di situ saja. Terus kita ini mau apa terus? Memegang itu sendiri-sendiri. Mana masuk di akal? Maka Allah perintahkan orang beriman itu wajib bersatu untuk mempertahankan itu tadi. Kalau enggak digebuk terus, maka wajib bersatu. Ya kalau udah bersatu ya habis sudah. Enggak selesai gebuk terus, tinggal nyerah aja. Mana kehormatan din ini? Nah, keberanian hilang. Akhirnya merembet. Itu masih belum apa sampai pada khilafah. Baru ngomong di situ saja. Waduh repot amat ya melihat kenyataan ini. Jauh amat dari apa yang kita katakan dari awalnya. Ini yang sangat menyedihkan. Lalu karena din ini dari awalnya dari Nabi Adam, la ilaha illallah Nabi Adam, la ilaha illallah Nabi Nuh, la ilaha illallah Nabi Musa, la ilaha illallah Nabi Isa alaihissalam, la ilaha illallah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya Islam, la ilaha illallah semua kan. Maka orang la ilaha illallah itu kepada Nabi ya suruh tunduk, bersatu di bawah kepimpinan Nabi. Terus belum sempurna. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menciptakan manusia sebagai khalifah. Manusia sebagai khalifah maksudnya untuk mengurus kehidupan duniawiyah ini dengan ajaran Allah itu. Maka khalifah itu yang pertama Nabi Adam itu sendiri ditunjuk sebagai nabi untuk menghadap kepada Allah, untuk diberitahu ajarannya. Kebab kosong, nol. Maka tunjuklah Nabi Adam. Nabi sebagai khalifah pertama sebagai nabi, ya Adam itu langsung pertama. Maka menghadap kepada Allah dikasih tahu, sampaikan kepada anak cucu khalifah ini. Ada yang taat, ada yang tidak taat, biasalah. Nanti ada lagi, kasih tahu lagi oleh Allah kepada nabinya, ada yang taat, ada yang tidak taat. Yang taat itu harus tunjuk kepada nabi. Belum sempurna, matilah Nabi Adam itu dengan segala persoalannya. Gantilah, kita singkatlah Nabi Nuh, hampir 1000 tahun berdakwah, ngasih tahu yang mau taat, namanya beriman, taat kepada nabi, bersatu di bawah pemimpinnya nabi. Sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa, belum sempurna din itu. Tapi semua yang khalifah-khalifah yang banyak sudah lahir itu, anak cucu khalifah itu ditunjuk lagi menjadi nabi untuk berhadapan dengan Allah, diberitahu ajarannya, sehingga sempurnanya ajaran itu setelah Nabi Muhammad. Salah seorang di antara anak cucu khalifah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terakhir, karena dengan beliau al-yauma akmaltu lakum. Jadi tujuan itu hanya ridho Allah saja. Ridho Allah itu praktek ajaran Islam dalam arti ibadah. Caranya pembuktian sam'an wa ta'atan pada Allah, Rasul, ulil amri. Siapa yang perintah kita taat sama ulil amri? Allah dan Roh. Ulil amri bukan? Ulil amri perintah kita taat sama dia enggak? Siapa yang perintah? Allah dan Rasul, bukan ulil amri. Siapa yang perintah kita sholat? Allah dan Rasul, bukan ulil amri. Siapa yang perintah kita saum? Allah dan Rasul, bukan ulil amri.
Jadi kita tak sama amri perintah Allah Rasul sama juga. Begitu kita tidak tak sama amri, kita diancam neraka. Pemimpin bilang, Bapak di geletak dulu di situ. Bertentangan dengan Allah Rasul tidak geletak di situ. Begitu tidak geletak diancam neraka Pak Pardinya. Karena nggak taat. Sedang Allah bilang taat sama amri. Geletak bukan maksiat, geletak sudah tidur situ geletak. Ya tidur saja dapat pahala. Kan? Iya, taat sama amri kan. Begitu tidak tidur, ancaman neraka. Sekarang ini di ngaji 2 kali sepekan, nggak datang. Padahal ngaji sudah Allah perintah juga belajar tadi. Apa Toto sudah ngasih tahu belajar itu wajib. Sudah jelas banyak juga yang nggak beres, apalagi cuma disuruh geletak. Iya, lah ini kan problematika namanya. Kenapa bisa jadi begitu? Karena beat itu tidak diterangkan. Beat itu harus diterangkan dulu. Beat ini diterangkan, maka saya perintahkan harus dibaca ayat 10. Faman nakasa fa innama yang kusu ala nafsi. Nakasa yang kusu bahasa Arab merusak. Jadi kalau terjemahannya itu kepanjangan. Siapa yang nakasa merusak, faman nakasa fa innama, maka dia sesungguhnya hanya, poin nama itu ada hanyanya. Maka dia sesungguhnya hanya merusak yang kusu ala nafsi, merusak dirinya. Itu. Ini kalau dia berarti dia merusak janjinya sendiri. Ya memang begitu, tapi kan tidak kelihatan ngeri. Itu faman nakasa, siapa yang merusak janjinya, fa innama, dia berarti hanya merusak dirinya. Fa innama yang kusu ala nafsi. Itu. Ini harus diterangkan. Bagaimana ente siap mempertahankan beat nanti? Ini beatnya. Jangan terus ikut saya beat ya, beat sudah baca ayatnya sudah. Nanti dulu diterangkan dulu biar paham. Siap enggak? Orang Arab dulu itu saya tadi belum berangkat dia sudah tekad. Kita ini kadang lagi di beat, tekad juga belum kita kasih tahu. Bagaimana mau jadi? Inilah problematikanya itu. Iya, harus kita terangkan dulu beat isinya gini-gini, karena ente sanggup nggak? Nah, nanti dibaca diterangkan. Lalu konsekuen mati hidup kita di sini. Gitu. Inilah kesatuan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Maka ada pengertian seperti itu. Wah, bisa dibatalkan itu satu saja caranya. Apa caranya? Izin. Semua sami'na wa ta'na itu hanya bisa dibatalkan dengan izin, bukan dengan sakit. Harus apalagi dengan Maisha. Apaan? Kenapa nggak hadir Maisha? Kok Maisha yang tidak hadir Pak? Atiullah Rasulullah beriminkum. Maisha juga ibadah. Saya bilang ngising juga ibadah. Maisha ibadah. Hidup ini seluruhnya ibadah. Iya, berak juga ibadah, tidur juga ibadah. Jangan asal ngomong ini kan juga ibadah juga. Iyalah, tapi kan tidak ada atiullah wa ngising, kan tidak begitu. Wa ulil amri, taat itu. Ini ngising juga ibadah. Apa? Maisha juga ibadah. Hinaan sudah Maisha 7 hari. Untuk diambil 4 jam aja nggak sanggup. Mana kesadaran? Padahal tadi nyawa juga saya sabun. Kalau untuk taat sama Allah Rasulnya, la ilaha illallah, karena paham. Ini bukan nyawa misalnya Maisha. Ngedengarnya untuk nggak jijik aja, cuman memalukan. Masa begitu?